Selamat siang Bu Zeni. Siang. Saya senang sekali hari ini bertemu Bu Zeni. Gini Bu Zeni, pada kesempatan kali ini kan Bu Zeni sedang melaksanakan coaching. Jadi oleh sebab itu saya selaku supervisor ingin membantu Bu Zeni untuk melakukan coaching tersebut. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Zeni? Terima kasih Pak. Jadi saya ingin nanti Pak Nurdin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan coaching ini, diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan mendukung itu Bu Zeni. Lalu dari coaching ini mana yang ingin Ibu fokuskan dalam observasinya? Saya berharap nanti Pak Nurdin dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Zeni, ini sudah saya catat. Terus bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam melakukan coaching hari ini? Nah, kemampuan saya dalam hal itu menurut saya yang perlu ditingkatkan Pak. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya karena saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan berbobot itu sangat berguna dalam proses kegiatan coaching. Baik, saya paham Bu Zeni. Jadi apa harapan Bu Zeni dari coaching saat ini? Ya Pak, saya berharap dari hasil observasi ini Bapak nanti dapat memberikan umpan balik yang membangun tentunya untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Zeni, insya Allah nanti saya akan mengamati kegiatan coaching pada hari ini dan juga akan memberikan umpan balik sampai nanti setelah selesai Bu Zeni. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya mohon izin ya Pak, saya akan melakukan coaching karena Pak Nurdin juga sudah meluangkan waktu untuk datang pada kegiatan coaching saya pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Zeni juga sama-sama. Monggo Bu Zeni silakan, ini Pak Asrodin juga sudah siap. Semangat Bu Zeni. Ya, terima kasih Pak. Insyaallah semangat dong ada Pak Nurdin. Monggo Bu Zeni. Selamat sore Pak Asrodin. Selamat sore Bu Yeni. Ya, bagaimana kabar Pak Asrodin hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Bu Yeni? Alhamdulillah Pak Asrodin, saya juga baik, sehat. Sebelumnya saya mohon maaf Bu Yeni, saya mau mengganggu waktunya Bu Yeni karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Yeni. Oke baik Pak, tidak apa-apa. Silahkan Pak nanti disampaikan dengan senang hati. Saya akan mendengarkan apa yang Pak Asrodin sampaikan. Jadi begini Bu Yeni, ini berkaitan dengan rekan guru di sekolah kita, gitu kan. Saya amati, saya perhatikan, ini sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Bu ya. Tapi saya rasa sebagian besar guru yang ada di sekolah kita itu masih banyak yang menggunakan pembelajaran yang konvensional ya. Jadi kebanyakan cuma ceramah seperti itu, kemudian anak-anak juga kurang diberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, padahal kan pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi ciri khusus dari kurikulum merdeka ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kok saya pengennya itu guru-guru yang di sekolah kita itu bisa menerapkan itu. Baik Pak. Ya. Jadi apa yang Pak Asrodin tadi sampaikan, kalau guru-guru di sekolah Pak Asrodin itu masih melakukan pembelajaran konvensional gitu ya, belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, padahal sekarang ini kan sudah zamannya kurikulum merdeka, seperti itu ya Pak. Iya betul. Nah, baik
Nah, kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini, apa sih tujuan yang ingin Pak Asrudin sampaikan? Jadi tujuan yang ingin saya harapkan dari percakapan hari ini, sebenarnya saya ingin melakukan perubahan di sekolah kita ini, yaitu perubahannya dalam hal pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah kita, agar nanti guru-guru itu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diferensiasi di sini ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk. Oh begitu. Jadi yang ingin Pak Asrudin harapkan itu adanya perubahan ya Pak ya? Yeah. Ya. Nah kira-kira Pak, perubahan seperti apa yang ingin Pak Asrudin ingin lihat atau yang ingin didapatkan? Jadi saya ingin melihat adanya perubahan, misalnya dalam hal guru menyampaikan pembelajaran di kelas itu mereka bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga bervariasi, baik itu secara model pembelajarannya atau juga bisa media pembelajarannya yang digunakan, seperti itu. Kan saat ini banyak sekali ya semacam aplikasi-aplikasi pembelajaran yang itu mendukung pembelajaran yang bervariasi, khususnya yang berkaitan atau yang memanfaatkan kemajuan IT. Nah, sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan pembelajaran yang juga mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar ceramah atau yang ini pembelajaran yang konvensional tersebut. Nah, mungkin selain yang IT juga model-model pembelajarannya sudah sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan zaman, Bu. Seperti itu. Oke. Dari yang disampaikan Pak Asrudin tadi tentang pembelajaran dengan menggunakan variasi proses, konten, dan produk, bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Pak. Ya, nah, kondisi yang ideal seperti itu kita asumsikan berada di level 10. Nah, kira-kira kondisi di sekolah Pak Nurdin ini saat ini pada level berapa Pak? Kalau menurut saya, kondisi guru-guru yang ada di sekolah kita kurang lebih ada di level 4, Bu. Karena masih sangat banyak guru yang belum menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Oh, jadi masih di level 4 begitu ya Pak ya? Yeah. Nah, sekarang Pak, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan supaya terlihat adanya perubahan penyampaian pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Menurut saya nanti saya berharap nanti bisa menaikkan ke level setidaknya 7, Bu. Oh ya. Karena kalau targetnya lebih tinggi itu saya kira akan sulit tercapai, karena kan kita tahu sebagian besar guru-guru di sekolah kita sudah banyak yang senior, jadi mungkin kebanyakan mereka akan istilahnya sulit untuk menggunakan IT atau juga mengikuti perkembangan zaman yang saat ini terjadi. Oke, jadi Pak Asrudin itu tadi ingin meningkatkan dari level 4 menjadi level 7, seperti itu ya Pak? Ya. Nah, kira-kira upaya apa yang ingin Pak Asrudin lakukan untuk meningkatkan dari level 4 ke level 7 tersebut, Pak? Jadi saya di sini juga sebenarnya masih memikirkan bagaimana caranya sih, Bu. Tapi seandainya misalnya saya punya rencana untuk melakukan kegiatan misalnya kayak pendampingan individu, jadi nanti saya mendampingi guru yang
belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari situ, dari hasil pendampingan itu nanti harapannya beliaunya itu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi gimana? Oke, jadi nanti Pak Asrodin ingin melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu nggih. Nah, kira-kira Pak, selain itu strategi apa lagi ya yang mungkin atau Pak Asrodin terapkan di sekolah dan teman-teman agar merasa nyaman dalam Pak Asrodin menyampaikan ke teman-teman tadi? Mungkin bisa dilakukan strategi lain untuk agar nanti guru-guru itu bisa nyaman dalam menerima informasi atau bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin bisa dilakukan dengan kita mengundang narasumber yang memang ahli di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita bisa mengambil narasumber yang ada di aplikasi PMM itu. Jadi nanti kalau misalnya yang jadi narasumber itu memang udah ahli, kan guru-guru akan lebih nyaman untuk menerima karena bukan dari teman jawab narasumbernya. Seperti itu. Atau bisa juga mengadakan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Gimana? Oke, jadi Pak Nurdin akan tadi ya pertama pendampingan, kemudian mendatangkan ahlinya dari luar biar guru-guru mau ya. Yang terakhir tadi apa Pak? Bisa berupa pelatihan. Iya, berupa pelatihan-pelatihan. Nah, jadi ada beberapa strategi atau rencana yang ingin Pak Asrodin lakukan. Nah, dari beberapa strategi tersebut, kira-kira Pak Asrodin yang saat ini diprioritaskan itu mau yang mana? Strategi yang mana yang mau diprioritaskan? Dari ketiga strategi yang tadi saya sampaikan itu sepertinya yang istilahnya efektif dan mungkin bisa cepat kita lakukan, yaitu yang pertama tadi saya sampaikan. Jadi mungkin lebih ke pendampingan individu. Jadi saya kira itu lebih bisa menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Oke, jadi diprioritaskan ke pendampingan individu ya. Kira-kira dalam pendampingan individu itu memerlukan support atau bantuan dari siapa Pak? Atau bagaimana rencana Pak Asrodin? Tentu saja di sini saya tidak bisa sendirian ya. Jadi saya pasti akan membutuhkan support atau bantuan atau dukungan dari beberapa pihak atau dari beberapa teman sejawat. Nah, bantuan yang bisa saya minta mungkin yang pertama dari guru-guru di sekolah kita. Itu kan sudah ada beberapa yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi itu nanti bisa saya minta tolong juga untuk membantu saya dalam melakukan pendampingan. Jadi enggak saya sendiri, kan lebih semakin banyak guru yang terlibat dalam rencana aksi saya itu nanti akan semakin lebih cepat tujuan itu tercapai. Seperti itu. Oh begitu ya, bagus Pak. Kalau begitu berarti kan Pak Asrodin nanti akan berkolaborasi ya dengan guru-guru orang yang lain yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah kalau begitu Pak, kira-kira kapan Pak Asrodin mau memulai kegiatan ini Pak? Lebih cepat lebih baik Bu. Jadi nanti atau mungkin besok pagi saya akan mencoba mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Setelah itu saya akan coba mengumpulkan teman-teman yang sudah mempunyai tujuan yang sama ya, yang teman-teman yang tadi saya sampaikan untuk sampai dukungan, yaitu guru-guru yang sudah
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga guru yang sudah memiliki kemampuan IT itu untuk saya ajak kolaborasi, kemudian kita akan segera melakukan aksi tersebut. Bagus sekali Pak, saya mendengarnya. Nah, kira-kira Pak, pada percakapan hari ini apa yang Pak Asrodin dapatkan? Baik Bu, jadi terima kasih. Setelah percakapan sore hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran atau bayangan di langkah-langkah nanti yang akan saya lakukan untuk menuju pada perubahan atau tujuan yang ingin saya inginkan, yang saya harapkan dari yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi saya ingin melakukan perubahan berupa guru-guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi dengan cara ada pendampingan individu, kemudian nanti jika mungkin juga dilaksanakan melalui workshop dan juga pelatihan. Bagus banget Pak. Jadi Pak Asrodin sepertinya sudah mempunyai bayangan ya, mempunyai bayangan apa yang akan dilakukan nantinya. Terutama dalam nanti untuk melakukan guru-guru yang baru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu nih Pak. Oke Pak, kalau begitu saya tunggu nanti perkembangan informasi dari Pak Asrodin setelah melakukan kegiatan pendampingan tadi nih Pak. Nah, nanti saya ingin mendengar ya cerita-cerita dari Bapak kegiatan ke depan yang telah dilakukan itu nanti seperti apa, kemudian dampaknya juga bagaimana kan gitu. Baik Pak, mungkin percakapan kita pada siang hari ini kita cukupkan sini dulu ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Asrodin itu dalam pendampingan dengan proses kolaborasi dengan guru-guru nanti akan berjalan dengan baik seperti itu. Amin Bu. Terima kasih Bu ini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya rasakan berkaitan dengan itu tadi. Saya ingin melakukan perubahan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sama-sama Pak Asrodin. Lain kali Pak, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan aja menghubungi saya Pak. Ya, tidak usah sungkan Pak. Ya, insya Allah nanti saya akan siap mendengarkan. Ya, siap Bu. Terima kasih. Kalau itu saya pamit dulu ya Bu ya. Baik Pak, silakan Pak. Hati-hati ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Zeni, hari ini tadi sudah melaksanakan coaching terhadap rekan sejawatnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil atau observasi yang dilaksanakan Bu Zeni tadi. Nah, kalau menurut Bu Zeni, bagaimana Bu Zeni menilai coaching pada hari ini tadi Bu? Kalau tadi saya rasakan saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini tadi. Terus apa yang membuat Bu Zeni merasa demikian Bu? Saya tadi merasa telah mampu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu Zeni ya? Boleh Pak. Tadi saya melihat tuh bahwa Bu Zeni telah melakukan dan mendengarkan serta mengajukan pertanyaan yang berbobot sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Gimana Bu menurut Bu Zeni tadi? Terima kasih Pak, saya sangat senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Tapi dari yang saya catat tadi ada beberapa aspek Bu yang mungkin perlu ditingkatkan. Misalnya ini saat observasi tadi saya perhatikan untuk langkah-langkah tentang tanggung jawab pada tahapan komitmen itu tadi belum dibahas. Nah, jadi mungkin itu yang perlu tambahkan. Gimana kalau menurut pandangan Bu Zeni? Oh iya Pak, nanti Pak sekarang saya insya Allah nanti saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi ke depannya. Baik, nah dari diskusi hari ini Bu Zeni, apa langkah konkret berikutnya Bu untuk meningkatkan performa dari coaching Bu Zeni? Saya nanti akan rencana ya, saya akan melakukan kegiatan coaching ini secara intensif begitu.
dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan lebih berbobot. Baik, itu langkah yang baik Bu Jenny. Terus ini saya akan mencatat hasil observasi ini dalam form supervisi akademik. Terus selanjutnya Bu Jenny, apa yang Ibu peroleh hari ini? Saya merasa lebih memahami Pak bagaimana atau di mana bagian-bagian itu yang perlu saya perbaiki, perlu saya kembangkan, dan saya terima kasih Pak atas bimbingan dari Pak Nurdin selaku supervisor pada kegiatan coaching pada siang hari ini. Baik, terima kasih sama-sama Bu Jenny. Saya kira diskusinya kita cukupkan sampai sini dulu ya Bu Jenny. Semoga kedepannya kita bisa terus berdiskusi untuk lebih meningkatkan performa dari coaching hari ini. Ini Pak, siap Pak. Kalau begitu saya mau izin dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Bu Jenny, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.